Welcome back guys, balik lagi bersama gua di channel YouTube gua nih guys, CV Legends. Seperti biasa nih hari ku mau main Mobile Legends ya guys, mau nge-push lagi seperti biasa. Yang hari gua pakai Broto lagi karena musuh gua Wanto. Nih Hyperion Sunsin dan maginya Eudora, dua hero yang udah lama banget gua sangat udah jarang lihat ya guys. Kalau One One, Yujong sama Asus mah ya pernah lihat lah ya, ketimbang dua hero ini yang gue tadi sebutin. Nih hari gue main berlima full squad Epos. Jangan lupa join di grup Telegram ya guys, yang buat kerja segala macam, kerja, kuliah, sekolah, selamat tetap semangat karena hidup tidak memberi lu banyak pilihan. Itu poin terpentingnya. Oke, back to the game. Kita cicil-cicil lagi si Wanto. Harusnya gue menang lah ya guys ya, menang. Gue di cover SC Tower tuh. Wih gila dia, wah gila berani. Wah ini one-one-nya mainnya agresif nih guys. Malah gue belum ada damage lagi. Ya, lumayan lah, nyicil lah ketimbang dia. Sebenarnya sih dia pede-pede aja sih maju sih, soalnya ada Estus aja nge-heal terus. Tidak. Sebenarnya curang ya, Estus itu kan sebenarnya kalau nge-skill 2 itu sebenarnya harusnya kelihatan ya. Kelihatan di map gitu guys. Tapi kalau di rumput ini kalian bisa lihat ya guys, kalau di rumput itu kalau misalkan kalian sembunyi di rumput itu kelihatan tuh putih sama kuning. Kalau kuning ini kayak ini nih. Udah kebuka, cok. Bangke. Wah gila berani pak, mati lu. Ay pinter Nacho. Anjir, bangke nyaris cok. Kalau gua nggak bawa flicker nggak apa-apa dah, yang penting daripada gua mati juga. Kalau kalian sembunyi di rumput itu kalian bisa kelihatan guys, bisa tahu kalian tuh kelihatan atau enggak dari tanda mata yang tadi ya, yang gua kasih lihat tadi. Kalau tanda mata yang putih itu berarti kalian tidak terlihat guys. Kalau kuning berarti kalian kelihatan sama musuh. Nah, tadi skill 2 Estus itu kan tadi kerumput, tapi kok tanda matanya putih gitu guys, bukan kuning. Maksudnya kan kuning ya. Soalnya sering kali gue pakai Estus itu pas gue lempar skill 2 itu gue itu ngeliat guys. Gila sih. Si siapa nih? Wantonya berani banget guys mainnya. Baru gue mau ngumpet. Ini boleh sih terangin map banget si Yunsun. Oke, dapat. Oh, link gua tadi buff merah ya guys, nggak setup turtle. Oh anjir lah, kebuka setan. Aduh anjir lah, gila lu. Ngeri banget, gila mereka orang mainnya. Sampai Eudora turun lu, bayangin aja coy. Santai dulu. Wah, Yususin sekarang sih harusnya nggak berani ya. Bocil apakah ini bocil epic atau Mythical Glory nih guys? Soalnya gue nggak pernah lihat hero-hero mereka orang nih guys. Eudora dan Yususin. Pokoknya kan di Mythical Glory ya mainnya ya. Dan memang gue main nggak Mythical Glory. Anjay. Gatel banget sih tenggorokan gua kira-kira. Gue pecahin sini towernya sebelum Wanto datang. Siap tetap turtle sih.
Sentang, sentang. Oh iya, sambil baru ceritain nggak ya soal tempat kerja gua. Ini kan tempat kerja gua mau memakai sesuai undang-undang ya, UU Cipta Kerja ya. Jadi intinya itu masa kontrakku diulang lagi guys. Gua kan kerja di sini udah 2 tahun. Masa perhitungannya mau diulang lagi guys? Jadi tahun depan itu gue bakal tidak mendapatkan THR secara full karena dia iming-imingnya itu mendapat pesangon. Pada itu kan namanya kompensasi ya bagi karyawan kontrak. Di tempat gue itu nggak ada yang bakal jadi karyawan tetap lagi guys. Bakal rata-rata semua bakal jadi kontrak semua guys. Nah kemarin itu sempat ada yang protes. Kemarin itu ada karyawan yang dikeluarkan dikeluarkan lah intinya lah. Terus pas dikeluarkan tidak dapat apa-apa, pesangon atau apapun. Kan biasa kalau karyawan tetap itu kan dapat pesangon. Sedangkan karyawan ini nggak dapat pesangon atau apapun pas dikeluarin. Padahal dia kerjanya udah lebih dari 3 tahun. Dulu itu sebelum ada UU Cipta Kerja itu ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 atau berapa gitu, kemarin gue udah baca bahwa karyawan kontrak itu kan maksimal itu harus sampai 3 tahun ya dikontrak ya. Dikontrak sampai 3 tahun buat kalian, info buat kalian aja nih, dikontrak sampai 3 tahun maksimal. Nah setelah 3 tahun itu harusnya dijadiin karyawan tetap ya guys. Tetapi kan ya namanya juga perusahaan ya nggak mau jadiin karyawan tetap biar nggak keluarin pesangon ya liciknya kantor lah ya, pasti semua perusahaan gitulah, kan budget segede-gedenya pengeluaran lah, pemasukan segede-gedenya pengeluaran sekecil-kecilnya, biasanya perusahaan kayak gitu. Nah perusahaan itu menghindari pesangon biasanya karena biar nggak mau bayar. Nah kantor gue pinter guys, 3 tahun dia itu tiap tahunnya reset kontrak guys. Jadi kayak libur berapa hari gitu, beberapa hari ya guys, jadi seakan-akan keluar gitu. Sabar. Oh. Santai. Libur 3 hari, terus habis setelah 3 hari kalian masuk lagi, jadi seakan-akan kalian tuh karyawan baru. Nah terus balik lagi ke story yang si orang itu kan udah sampai 10 tahun, harusnya 10 tahun itu kok sudah melanggar peraturan ya. Harusnya nggak boleh tuh suatu perusahaan itu kontrak sampai lebih dari 3 tahun, itu bakal kena melanggar undang-undang lah intinya lah. Jadi intinya si karyawan ini protes guys ke Disnaker ya kalau nggak salah ya, dikasih tau lah ke Disnaker bahwa perusahaan gue itu nakal lah intinya lah ya. Terus dipanggil lah HRD gue sampai dari November sampai sekarang guys nggak selesai guys. Karena ya Disnaker dapat berita kayak gini kan ya kalian tahu lah. Gue juga tidak mau ngomong gimana ya, kalian tahu lah kalau orang-orang pegawai pemerintah segala macam ini anggapannya dapat duit guys. Jadi si Disnaker ini manfaatin lah. Jadi dia ada ngomong ke HRD gue deh kayaknya, ini dia itu bilang ini tuh sebenarnya sebenarnya tergantung duit lah, tergantung si perusahaan ini berani bayar berapa gitu. Semakin gede kalian berani kasih duit, hukumannya bakal semakin ringan untuk perusahaan itu, intinya gitulah ya, kalian tahu lah orang-orang di atas gitulah manfaat ini ya, nekan perusahaan lah, nekan pengusaha lah. Pas-pasan dapat celah nih dari si karyawan yang main laporin lah. Terus sebenarnya juga ya Omni Kemasnya juga sih cari penyakit sebenarnya, gara-gara nggak mau keluarin duit keluarin pesangon. Ya dia lebih ikhlas begitu, ya beginilah kasusnya.
Nah, di keputusan lah UU Cipta Kerja mau diberlakukan di kantor gua. Nah, bangkingnya perusahaan gue itu emang manfaatin UU Cipta Kerja, cuma masa dia mau reset reset kontraknya lagi ya guys. Jadi pesangon gue itu tidak akan dibayar full pada tahun depan ya, karena bakal dihitung dari masa masa kerja. Jadi contoh nih, gue kan masuk di Maret, sedangkan THR biasa kan April ya. Tahun inilah April. Kalau bulan ini tahun ini sih gue full, tahun depan dibilang tahun depan itu bakal sesuai tergantung masa kerja kalian. Berarti dari Maret ke April berarti 1 bulan doang ya. Nah, padahal gue udah kerja 2 tahun, dan berarti bulan depan itu gue cuma dibayar sebulan. Bayangin aja guys, gue kerja 2 tahun nggak dapat THR sama sekali guys, diganti dengan kompensasi itu guys, yang ngomongnya pesangon, padahal itu kompensasi. Kalau pesangon kan kalian keluar pun dapat masa penghargaan, nah pensiun dapat gitulah intinya. Sedangkan kalau yang gua pada nih yang karyawan kontrak, kalian itu bakal cair di uang itu kalau kalian itu dikeluarkan oleh perusahaan atau tidak diperpanjang lah intinya lah. Anggapannya uang kompensasi dong, karena nggak diperpanjang kan, berarti dapat duit kompensasi. Nah, berarti menurut gua itu sangat rugi guys buat gua. Walaupun ya anggap aja diganti sebagai THR, cuma tetap aja gue nggak mau lah kayak begitulah. Kalau uang kompensasi itu kan uang yang kalau perusahaan itu nggak memperpanjang gue lagi ya guys. Sedangkan gue kalau misalkan kalian keluar mendadak di luar kontrak, contoh gue di kontrak 2 tahun dan gue tiba-tiba keluar setengah bulan atau 1,5 tahun, nah kompensasi kalian nggak keluar guys, karena kalian dikontrak 2 tahun, sedangkan kalian keluarnya 1,5 tahun, itu nggak dibayar guys. Nah, itu curang guys. Kalian anggapannya kayak THR kalian sayang, THR kalian rugi, terus kompensasi kalian juga keluar, itu benar-benar sayang banget, itu benar-benar rugi banget. Makanya gue lagi pergumulan banget lah guys, benar-benar curang lah perusahaan gue juga kayak licik banget gitu ya. Jangan ngomong enaknya dulu lah. Kalau kalian ngelakuin sesuatu, lihat enaknya dulu. Aduh, pahit dah, nanti kalau tiba-tiba kena pahitnya, nah sedih dah. Kalau bisa itu kalau mau ngelakuin itu sesuatu itu harus lihat minusnya dulu lah, utamain minusnya. Untungnya itu sebagai bonus guys. Jangan pernah lihat itu sesuatu itu enaknya dulu, soalnya ya kalian tahu sendiri lah, rancangan manusia itu kadang itu nggak semulus patat bayi guys, pahit. Kalau tiba-tiba nggak kejadian, nyesek coy. Kalau gue udah di kontrak 2 tahun dan ujung-ujungnya gue dapat kerjaan baru atau apalah, nah rugi di THR, dirugi di kompensasi juga karena tidak cair, karena tidak selesai sampai kontrak ya, itu rugi banget guys. Dan untuk UU Cipta Kerja ini kalau nggak salah itu sebagai karyawan kontrak itu kalian tuh bisa dikontrak berapa kali pun. Kalau dulu kan hanya sebatas maksimal 3 tahun ya guys. Sehabis itu kalian dikasih pilihan antara perusahaan itu bakal menjadikan kalian karyawan tetap, atau kalian tidak dipekerjakan lagi atau tidak diperpanjang lagi. Emang nggak bisa diperpanjang soalnya kan. Nah, pilihannya cuma itu harusnya. Ini curang lah. Semoga kalian ngerti lah apa yang gue ngomongin ya, soalnya gue emang gak terlalu pintar ngomong sebenarnya. Kalian tahu lah sebenarnya itu pengusaha itu juga mau untung lah, soalnya kan ditekan sama pejabat gitu ya. Bayangin aja pajak PPN aja udah 11%. Yang gue baca 2025 itu PPN malah bakal jadi 12%. Nah, pengusaha itu neken karyawan. Ya gitu guys. Pada ngomong juga UU Cipta Kerja itu ada beberapa pasal yang menguntungkan pengusaha, yaitu bahwa ada beberapa pengusaha yang mungkin bayar undang-undang lah ya, bayar undang-undang ke DPR atau MPR. Yang bikin peraturan undang-undang siapa sih? DPR ya guys. Nah, buat bayar DPR terus dikasih duit, si pengusaha itu bayar undang-undang itu. Ya otomatis kan undang-undang itu yang dibeli itu kan pasti yang menguntungkan pengusaha gitu kan. Contohnya kayak UU Cipta Kerja ini nih guys.
Yang untuk karyawan kontrak gue sih nggak terlalu ngerti, terlalu banyak baca lah gue, karena fokus gue lagi minggu-minggu ini ya tentang itu, ya gue bacanya itu doang. Gue sih nggak baca semua soalnya kan tebal banget ya. Makanya sampai sekarang kan pada demo kan buru-buru guys, karena itu merugikan banget guys. Bayangin aja kalian tuh punya kesempatan sebagai menjadi karyawan tetap yang mendapatkan pesangon, dirampas guys sama undang-undang itu guys. Jadi undang-undang itu mengharuskan bisa membuat si pengusaha bisa kontrak karyawan itu terus menerus sama bayar pesangon. Sebenarnya sih nggak usah ngomong pesangon lah ya guys. Pesangon itu hampir semua perusahaan kok yang gue temuin nggak mau bayar pesangon, sumpah dah. Gue nggak bohong. Karena yang gue bilang kayak tadi, pengusaha perusahaan itu bakal neken budget segede-gede, pengeluaran segede-gedenya, tapi neken bakal gedein untungnya itu guys. Ya beda cuan lah ya. Itulah hukum pengusaha lah, kerja sama orang itu hukumnya guys, kerja sama orang. Kalau kalian buka usaha ya hukumnya juga itu, kalian mencari untung segede-gedenya tapi pengeluaran sekecil-kecilnya lah. Intinya pahit lah guys kalau kerja sama orang, sumpah dah. Kalau kalian yang lagi bersekolah nih, hatilah masa-masa sekolah kalian guys, karena kerja itu benar-benar gak enak, kena mental coy, nggak ada enaknya dah, nggak bohong. Makanya enak gitu punya usaha, cuman pusing juga sih punya usaha, ditekan pejabat. Kita ngomong jujur-jujuran aja ya, nanti gue bakal ditangkap polisi ngomong ditangkap polisi nggak gara-gara menghina pejabat. Anjay saya cok. Gini, udah sih menang ya gitulah. Jadi menurut gua ya nikmati hidup kalian dulu lah yang sebagai sekolah kuliah. Makanya banyak gila yang cari kerja di luar ya. Di sini di Indonesia susah coy cari kerja, gaji mau gede itu susah bener, udah gua nggak bohong gitu guys. Thank you guys yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. See you in the next video guys, bye bye. Thank you guys, mantap sih gila. Sampai save coy si siapa tuh Safirnya, gila lu. Gue juga udah jarang save, bukan jarang lagi, emang susah sih gue dapet save. Gila Nixa 1312 emang enak sih Safir sih. Lihat aja gue main pertama kali